Basuki Cahayapurnama atau Ahok belak-belakan pernah ditawarkan jabatan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat masih berada di dalam penjara. Saat itu Ahok kemudian meminta menjadi Dirjen Bea Cukai kepada Jokowi. Kata Ahok, mimpinya menjadi Dirjen Bea Cukai sudah pernah diutarakannya kepada Presiden Jokowi saat masih dalam tahanan. Hal itu dikisahkan Ahok saat bincang Ahok dengan sejumlah panelis jelang pemilu 2024 seperti dimuat Kompas TV pada Kamis 8 Februari. Ahok mengatakan saat itu ia ditawari Jokowi mau bantu apa di pemerintahan usai keluar dari penjara. Ahok kemudian mengatakan ia tidak mau menjadi ketua KPK ataupun komisaris Pertamina. Ahok mengaku ingin menjadi Dirjen Bea Cukai. Menurut Ahok, lewat jabatan tersebut ia bisa menyelamatkan industri agar tidak bangkrut karena kebijakan impor yang gila-gilaan. Ahok mengatakan bahwa impor saat ini luar biasa ugal-ugalan sehingga membuat industri kecil bangkrut. Hal itu lantaran kontainer impor masuk memakai borongan dan tidak ada lagi kebijakan harus mengendap di gudang. Sehingga saat barang impor tiba di Indonesia langsung dipasarkan ke masyarakat. Padahal kata Ahok, di zaman Soeharto dengan kebijakan subversi yang dilakukan presiden kedua itu, masih bisa mengerem impor secara ugal-ugalan. Saat itu, Soeharto menarikan tarif bea impor cukup tinggi sehingga industri dalam negeri bisa terjaga. Namun saat ini kata Ahok, WTO keluarkan peraturan tidak boleh mengeluarkan tarif impor sembarangan. Maka kuncinya saat ini kata Ahok ialah industri memperbaiki kualitas barang dan Indonesia memiliki Dirjen Bea Cukai yang berani, di mana bea cukai tidak mempermudah barang impor masuk ke Indonesia guna menyelamatkan industri dalam negeri. Maka dari itu, kata Ahok, apabila Ganjar dan Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, ia ingin menjadi Menteri Keuangan, sebab Menteri Keuangan menjadi pengendali penuh Dirjen Bea Cukai. Saya lebih suka kalau tawarin. Dulu waktu saya di dalam tahanan itu keluar, kan saya itu udah nggak bisa jadi menteri, jadi apa menurut orang. Kan penguasa suka-suka saja, kalau dia mau kasih mah boleh-boleh aja. Terus saya tanya Pak Jokowi, Pak Jokowi pengen saya bantu apa? Dia bilang, Pak Ahok mau bantu apa? Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut, Pak. Ini cerita dalam tahanan loh, 2018 nih, 2018. Kenapa? Saya melihat impor ini sudah gila-gilaan masuk. Industri-industri kecil itu bangkrut karena kontainer itu pakai borongan. Dulu 5 juta. Akhirnya barang-barang kecil dimasukkan ke dalam, masuk nih. Lee Kuan Yew waktu bangun Singapura, yang dibangun pertama tuh bea cukainya. Itu pertama, Pak. Jadi maksudnya apa? Saya khawatir. Dulu Pak Harto saja. Saya kan udah umur 58 nih tahun ini. Ya Pak Harto aja dulu, suka dialog ya. Pak Harto bilang kepada pengusaha-pengusaha, sekarang kita masih bisa proteksi kalian ya, dengan biaya tarif masuk. Tapi nanti tahun 2020-an, ini Pak Harto ngomong loh, 2020-an, itu udah nggak bisa. Karena WTO akan keluarkan peraturan tidak boleh naikkan tarif impor sembarangan. Nah di situ gimana cara atasinnya? Ya kan mesti bisa bersaing, sama mesti punya bea cukai yang berani, yang bisa pinter. Ya waktu barang Anda masuk, saya bisa bilang, ini udah PSNI belum ya? Ini bahannya apa nih? Udah menuin kesehatan atau belum? Minimal menghambat lu supaya barang lu agak tahan lama nih. Bayangin kalau sekarang, barang masuk dari luar negeri, nggak pakai gudang, langsung bongkar, langsung kirim. Jadi bukan salah TikToknya, salah bea cukai dong yang. Tapi ini nggak ada yang berani WTO. Nah, saya bisa ngerti Pak. Makanya saya mau minta jadi Dirjen Bea Cukai Pak. Saya jamin penyelundupan stop. Karena zaman Pak Harto itu penyelundup itu subversif. Mematikan industri berarti membuat PHK gitu banyak. Kalau PHK gitu banyak, semua penjualan akan macet, pajak semua akan turun. Ini negara bisa bangkrut. Saya jadi bea cukai Pak. Kenapa bea cukai gaji kecil? Kan dirjen boleh nyambi jadi komisaris Pak. Mega kan? Saya bisa beresin. Saya jamin industri nanti tidak ada lagi pakai UMP-UMP-an. Nah ini Pak Ganjar setuju nih. Saya belum bisa ngomong dong. Kan belum jadi dong. Tapi saya nggak bisa jadi dirjen bea cukai lagi karena umur saya udah lewat. Itu cerita 4 tahun yang lalu.